Selanjutnya yaitu golongan dari B kompleks. Vitamin B kompleks itu sendiri ada banyak macamnya, yaitu terdiri dari B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Nah, vitamin B kompleks ini semuanya bersifat larut air. Ciri dari vitamin yang larut air yaitu sifatnya hidrofilik, jadi senang sama air. Kemudian dia bersifat absorpsinya diserap pasif atau difasilitasi. Dan metabolismenya, kalau vitamin yang larut air itu biasanya metabolismenya itu lebih cepat dan ekskresinya juga lebih cepat. Dan dia tidak bisa disimpan dalam tubuh kecuali vitamin B12. Nah, jadi perlu disuplai secara terus-menerus melalui diet, dan kalau ada yang kelebihan dia akan diekskresikan atau dikeluarkan melalui urin. Kemudian, apa fungsi dari kedua kelompok vitamin ini? Vitamin yang larut air itu bersifat sebagai koenzim atau kofaktor dari berbagai reaksi enzimatik. Nah, semuanya ini rata-rata memiliki fungsi sebagai koenzim pada berbagai reaksi yang diperlukan untuk proses metabolisme. Makanya pada orang yang intake kalorinya besar atau banyak mengonsumsi misalnya karbohidrat, maka harus disertai dengan vitamin B yang banyak juga. Karena vitamin B ini diperlukan sebagai koenzim untuk memetabolisme beberapa makromolekul tersebut. Jadi ingat bahwa vitamin B itu kebanyakan bersifat sebagai koenzim. Contoh bentuk koenzimnya B1 adalah TTP. Jadi yang pertama adalah tiamin dalam vitamin B1, dan bentuk koenzimnya disebut TTP atau tiamin pirofosfat. Dia merupakan koenzim dalam enzim pirufat dehidrogenasi yang perannya adalah untuk dekarboksilasi oksidatif dan untuk metabolisme asam amino. Peran lain B1 dan ini penting juga adalah untuk sintesis beberapa neurotransmitter seperti badan asetilkolin. Neurotransmitter itu adalah senyawa yang dibutuhkan oleh sel neuron atau sel saraf agar bisa melanjutkan impuls saraf. Selanjutnya, apabila kita terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin B1, maka dapat mengganggu perut dan menyebabkan alergi. Selain itu, efek samping terlalu banyak asupan vitamin B1 juga membuat bibir menjadi biru dan sesak napas. Sedangkan apabila kita kekurangan vitamin B1, dapat menyebabkan penyakit beri-beri atau sindrom Wernicke-Korsakoff. Kekurangan vitamin B1 sendiri seringkali dialami oleh orang-orang yang kecanduan alkohol. Nah, rutin mengonsumsi obat furosemide dan penderita HIV atau AIDS, dan orang-orang yang menjalani operasi bariatrik, yaitu operasi pengecilan ukuran lambung untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya, kadar vitamin B1 yang dibutuhkan dalam setiap harinya. Untuk usia 0-6 bulan sebanyak 0,2 mg, kemudian 7-12 bulan sebanyak 0,3 mg, untuk anak usia 1-3 tahun sebanyak 0,5 mg, untuk anak usia 4-8 tahun sebanyak 0,6 mg, untuk anak usia 9-13 tahun sebanyak 0,9 mg, untuk laki-laki usia 14 tahun ke atas sebanyak 1,2 mg, untuk wanita usia 14-18 tahun ke atas sebanyak 1 mg, lalu untuk wanita usia 19 tahun ke atas sebanyak 1,1 mg, dan untuk wanita hamil dan menyusui sebanyak 1,4 mg. Selanjutnya yaitu untuk vitamin B2 itu kita sebut riboflavin, dan dia merupakan koenzim bagian penting dari FAD, yaitu flavin adenin dinukleotida dan flavin mononukleotida. Nah, ini keduanya sangat penting untuk membawa elektron dalam siklus Krebs, dan juga pada elektron transport chain, dan juga berperan penting dalam konversi retinol menjadi retinoic acid dan konversi tritopan
menjadi niacin. Vitamin B2 biasanya terdapat pada susu, mentega, keju, sayuran hijau, dan ragi. Fungsi primernya yaitu komponen dari flavoprotein. Selanjutnya, apabila kita mengonsumsi vitamin B2 berlebihan, maka dapat menyebabkan urin menjadi warna kuning ke orange-orangean. Selain itu, berpotensi diare, meningkatkan frekuensi urin, memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal, bengkak pada wajah, bibir, dan lidah. Sedangkan, apabila kita kekurangan mengonsumsi vitamin B2, maka dapat mengakibatkan sejumlah kondisi, yaitu infeksi berkepanjangan, penyakit liver, gangguan usus, kecanduan alkohol, dan juga kanker. Selanjutnya, kadar vitamin B2 yang dibutuhkan tubuh dalam setiap harinya. Untuk usia 0-6 bulan sebanyak 0,3 mg, usia 7-12 bulan sebanyak 0,4 mg, usia 1-3 tahun sebanyak 0,5 mg, usia 4-8 tahun sebanyak 0,6 mg, usia 9-13 tahun sebanyak 0,9 mg, laki-laki usia 14 tahun atau lebih sebanyak 1,3 mg, wanita usia 14-18 tahun sebanyak 1,0 mg, wanita usia 19 tahun atau lebih sebanyak 1,1 mg, untuk ibu hamil sebanyak 1,4 mg, dan untuk ibu menyusui sebanyak 1,6 mg. Niacin atau yang lebih sering dikenal dengan nama vitamin B3 merupakan nama generik untuk asam nikotinat atau nikotin amida yang berfungsi sebagai sumber vitamin dalam makanan. Asam nikotinat merupakan derivat asam monokarboksilat dari piridin. Bentuk aktif sari niacin adalah nikotin amida adenin dinukleotida atau NAD+, dan nikotin amida adenin dinukleotida fosfat atau NADP+. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan protein. Di dalam tubuh, vitamin B3 memiliki peranan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Beberapa senyawa racun juga dapat dinetralisir oleh senyawa ini. Kekurangan niacin atau vitamin B3 dapat menyebabkan sindroma defisiensi pellagra. Gejalanya mencakup penurunan berat badan, berbagai kelainan pencernaan, dermatitis, sepresi, dan semansia. Sedangkan untuk kelebihan, vitamin B3 dalam tubuh dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit, sakit perut, kemerahan pada kulit, diikuti dengan pusing, sakit sendi, diare, serta meningkatkan detak jantung menjadi lebih cepat. Angka kecukupan gizi harian vitamin B3 bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan masing-masing. Berikut ini adalah angka kecukupan gizi harian untuk vitamin B3. Yang pertama, di usia 0-6 bulan dibutuhkan sekitar 2 mg, dan untuk usia 7-12 bulan itu 4 mg, usia 1-3 tahun 6 mg, usia 4-8 tahun 8 mg, usia 9-13 tahun 12 mg. Laki-laki pada usia 14 tahun atau lebih itu 16 mg. Usia wanita pada usia 14 tahun atau lebih itu 14 mg. Sedangkan untuk ibu hamil 18 mg dan ibu menyusui itu 17 mg. Vitamin B6 atau yang dikenal dengan istilah piroksidin merupakan vitamin yang esensial bagi pertumbuhan tubuh.
Vitamin ini berperan sebagai salah satu senyawa koenzim A yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis lemak, seperti sphingolipid dan fosfolipid. Selain itu, vitamin juga berperan dalam metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Kekurangan vitamin B6 ini dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, kram otot, insomnia. Sedangkan jika kelebihan vitamin B6 dapat menyebabkan seperti mati rasa di kaki, tangan menjadi kaku, napas menjadi berat, pembengkakan pada wajah, bibir, dan tenggorokan. Angka kecukupan gizi harian vitamin B6 bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan masing-masing. Berikut ini adalah angka kecukupan gizi harian untuk vitamin B6. Yang pertama, usia 0-6 bulan itu sekitar 0,1 mg. Usia 7-12 bulan 0,3 mg. Usia 1-3 tahun 0,5 mg. Usia 4-8 tahun 0,6 mg. Usia 9-13 tahun 1 mg. Laki-laki usia 14 tahun sampai 50 tahun 1,3 mg. Laki-laki di atas usia 50 tahun 1,7 mg. Wanita pada usia 14 sampai 18 tahun sekitar 1,2 mg. Usia dan wanita usia 19 sampai 50 tahun 1,3 mg. Wanita usia di atas 50 tahun 1,5 mg. Ibu hamil 1,7 mg. Ibu menyusui 2 mg. Vitamin A atau rational. Vitamin A termasuk ke dalam vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A itu sendiri merupakan istilah generik yang mencakup beberapa macam komponen-komponen seperti retinol, retinal, dan asam retinoat. Yang paling besar perannya dalam tubuh yaitu retinal dan asam retinoat. Apapun bentuknya dari vitamin A, yang harus diperhatikan yaitu provitamin atau prekursor dari vitamin A itu sendiri, yaitu beta-karoten. Kita sering temukan beta-karoten dalam makanan yang berpigmen, seperti wortel. Dengan adanya beta-karoten ini, kita bisa menghasilkan retinol melalui enzim yang kita sebut dengan karotin dioksigenase. Kalau retinol sudah dihasilkan, maka dia dapat mengalami proses oksidasi menjadi retinal. Dan retinol ini akan dioksidasi lebih lanjut menjadi asam retinoat. Kedua bentuk inilah, yaitu retinal dan asam retinoat, yang memiliki peran penting. Peran penting retinal nantinya dia akan membentuk salah satu pigmen yang sangat penting dalam penglihatan, dan hal ini diperlukan untuk memberikan sinyal penglihatan ke otak. Sedangkan untuk asam retinoat, dia memiliki hormonal dan dapat mempengaruhi speksi gen. Ada kelebihan dan kekurangan dari vitamin A. Kelebihan dari vitamin A secara umum akan menjadi toksisitas pada sistem saraf pusat, dan pada ibu hamil akan dapat menyebabkan teratogenik atau dapat menyebabkan cacat pada bayi.
Sedangkan kekurangan vitamin A, gejala yang paling pertama muncul adalah rebun senja, yang kita sebut dengan seroptalmia. Jadi, perlu diingat bahwa salah satu bentuk vitamin A, yaitu retinal, berfungsi dalam pembentukan pigmen penglihatan yang kita kenal sebagai rodopsin. Jadi, ketika kekurangan vitamin A, gejala yang paling pertama muncul adalah kesulitan dalam penglihatan. Selanjutnya, kadar vitamin A yang dibutuhkan tubuh untuk setiap harinya. 1. Bayi 0-4 tahun 375-400 mcg. 2. Anak-anak 5-13 tahun 450-600 mcg. 3. Remaja 14-18 tahun 600-800 mcg. Dewasa pria 900 mcg. Dewasa wanita 700 mcg. Dan ibu hamil 750-1300 mcg. Selanjutnya, vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C termasuk ke dalam vitamin yang larut dalam air. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan karena dapat menghambat cara kerja dari radikal bebas. Cara kerjanya itu sebagai donor elektron. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari vitamin C. Kelebihannya dapat menyebabkan gangguan pencernaan, sedangkan kekurangannya dapat menyebabkan suatu keadaan yang kita sebut dengan scurvy, yaitu di mana terjadi pendarahan pada gusi, pendarahan perifolikular, pendarahan membran mukosa, dan sulit pemulihan terhadap K. Kadar kebutuhan vitamin C yang dibutuhkan tubuh untuk setiap harinya. Terdapat 4 kategori. Yang pertama, anak-anak, lebih dari 1 tahun, 40-45 mg. Kedua, remaja, lebih dari 12 tahun, 65-90 mg. 3. Dewasa, lebih dari 18 tahun, 75-90 mg. Dan yang keempat, untuk ibu hamil, yaitu 85 mg. Vitamin D merupakan sterol di alam, serta merupakan formin steroid. Hormon yang dibentuk adalah kalsitriol. Vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Manfaat vitamin D. Vitamin D bermanfaat untuk mempertahankan konsentrasi serat kalsium, meningkatkan penyerapan fosfor, mempertahankan kalsium darah pada tingkat jenuh. Metabolisme vitamin D. Yang pertama, ergosterol yang ditemukan pada tanaman dan 7-dehidrokolesterol pada tubuh hewan. Yang kedua, sinar ultraviolet memutus cincin B dari kedua senyawa tersebut. Yang ketiga, ergokalsiferol atau vitamin D2 dapat dibuat dari tanaman. Yang keempat, sedangkan pada hewan 7-dehidrokolesterol akan membentuk kolekalsiferol atau vitamin D3 pada kulit yang terbajan. Yang kelima, vitamin D2 dan vitamin D3 memiliki potensi yang sama. Metabolisme vitamin D. Yang pertama,
Vitamin D dari makanan diserap pada berbagai proksimal usus halus. Yang kedua, digabungkan dengan kilomikron dan diangkut dalam sistem limfatik. Yang ketiga, dilepaskan dari kilomikron dan masuk ke saluran darah. Yang keempat, ditransportasikan ke hati dan oleh mikrosom atau mitokondria hati. Vitamin D3 dihidrokilasi pada posisi ke-25 menjadi kalsidiol dengan bantuan enzim 25D3 hidroksilase. Yang kelima, 25 hidroksi vitamin D3 memasuki sirkulasi ginjal. Selanjutnya, apabila kita berlebihan mengonsumsi vitamin D, maka dapat menurunkan nafsu makan, dehidrasi, mual, lemah otot, dan bahkan diare. Selain itu, vitamin D juga bisa menjadi penyebab penyakit kardiovaskular. Sedangkan, apabila kita kekurangan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, maka kelenjar paratiroid akan merangsang usus dan ginjal untuk menghasilkan vitamin D guna menyerap kalsium lebih banyak. Selanjutnya, kadar vitamin D yang dibutuhkan setiap harinya. Untuk usia 0-6 bulan sebanyak 1000 IU, kemudian 7-12 bulan sebanyak 1500 IU, untuk usia 1-3 tahun sebanyak 2500 IU, untuk usia 4-8 tahun sebanyak 3000 IU, sedangkan untuk 9-70 tahun ke atas sebanyak 4000 IU. Vitamin E. Vitamin E berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit, kesuburan organ reproduksi, mata, sel darah, dan otak. Vitamin E alami terdapat pada makanan sehari-hari. Sumber vitamin E utama terdiri dari makanan sehari-hari adalah dari minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa. Selain itu, vitamin E dapat diperoleh dalam jumlah kecil dari sayur dan buah seperti brokoli, bayam, dan kacang-kacangan. Kelebihan vitamin E dapat menyebabkan mual, kelelahan, sakit kepala, dan ruam ringan. Vitamin E juga bisa membuat pandangan menjadi kabur, sakit perut, pusing berat, dan kesulitan bernapas. Adapun kekurangan vitamin E dapat menyebabkan sebagian besar tanda kekurangan vitamin E tidak begitu jelas sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa tubuhnya kekurangan vitamin E. Adapun kadar vitamin E yang dibutuhkan setiap harinya yaitu 0-6 bulan yaitu 4 mg, 7-12 bulan 5 mg, 1-3 tahun 6 mg, 4-8 tahun 7 mg, 9-13 tahun 11 mg, 14-18 tahun 15 mg, dewasa sebanyak 15 mg, ibu hamil 15 mg, dan ibu menyusui sebanyak 19 mg. Vitamin E sendiri ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K adalah nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah. Vitamin K terkandung secara alami di dalam makanan dan tersedia dalam bentuk suplemen tambahan. Sumber utama vitamin K adalah sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran yang mengandung vitamin K antara lain kangkung, bayam, brokoli, lobak, sawi, dan kubis. Sedangkan beberapa jenis buah yang mengandung vitamin K adalah alpukat, buah ara, kiwi, delima, dan anggur. Meski tidak sebanyak di dalam sayuran, vitamin K juga dapat ditemukan di ikan, daging, hati, serta kuning telur. Apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin K berlebihan, maka hati akan membesar, pucat, meningkatkan keringat, kesulitan bernapas, otot menjadi kaku, pembengkakan tubuh, pernapasan tidak teratur, penurunan gerakan atau aktivitas, pembengkakan kelopak mata atau pemerahan pada kulit. Sedangkan apabila kita kekurangan makanan yang mengandung vitamin K, maka darah akan sulit membeku. Akibatnya, orang yang kekurangan vitamin K akan mudah mengalami perdarahan. Kekurangan vitamin K lebih sering dialami oleh bayi baru lahir dibanding orang dewasa. Nah, vitamin K sendiri ini termasuk vitamin yang larut di dalam lemak.
Selanjutnya, kadar vitamin K yang dibutuhkan oleh tubuh pada setiap harinya. Untuk usia 0-6 bulan sebanyak 4 mg, untuk usia 7-12 bulan sebanyak 5 mg, untuk usia 1-3 tahun sebanyak 6 mg, untuk usia 4-8 tahun sebanyak 7 mg, untuk usia 9-13 tahun sebanyak 11 mg, untuk usia 14-18 tahun sebanyak 15 mg, untuk usia dewasa sebanyak 15 mg, untuk ibu hamil sebanyak 15 mg, dan untuk ibu menyusui sebanyak 19 mg. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.